barik ala Rasulillah safiyyihi wa habibih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita cintai, yang kita hormati, guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri, yang insya Allah pada malam ini beliau juga insya Allah hadir. Kita doakan semoga beliau dan keluarganya selalu diberikan kesehatan oleh Allah dengan kesehatan yang barokah. Waalaikumsalam. Kita ya dokter. Enggak. Juga yang saya hormati, yang saya cintai segenap para ulama, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengurus PRON Persaudaraan Islam, DPC Sibarusa, juga DPRA, bapak-bapak, para pemuda, bil khusus yang saya hormati Al-Mukarram wal Mutarram Bapak Kiai Haji Muhajir alias Gusmo. Kita doakan semoga juga Al-Mukarram Ustadz Ujang Abdul Qadir. Kita doakan para asatidz kita, guru-guru kita, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan yang barokah, rezeki yang barokah, dimudahkan segala urusannya, kemudian yang dimaksud semoga oleh Allah dikabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga sahibul bait, guru kita Al-Mukarram Ustadz Ipul, kita doakan semoga beliau dan istri dan keluarganya selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit saja sambutan dari saya. Alhamdulillah, saya disepakati sebagai ketua Lembaga Dakwah PRON Persaudaraan Islam DPC Sibarusa. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon didoakan oleh seluruh saudaraku seiman, seagama, seakidah agar saya bisa istiqomah mengikuti perjuangan dakwah yang telah dilakukan oleh imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi, dalam membela dan menegakkan agama Allah. Karena agama Allah ini harus kita pertahankan, harus kita perjuangkan, harus kita tegakkan. Islam memang tidak mungkin hilang dari dunia. Islam memang tidak mungkin lenyap dari dunia. Akan tetapi tidak ada jaminan dari Allah kalau agama Islam ini akan tetap langgeng, kalau agama Islam ini akan tetap kekal, akan tetap eksis di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Filipina, dan di berbagai belahan dunia. Apabila umat Islamnya diam saja, apabila umat Islamnya menengbaik, apabila umat Islamnya tidak mau berjuang untuk mempertahankan dan membela agama Islam. Jangan sampai terjadi seperti apa yang sudah terjadi di Spanyol dulu. Sekarang gimana? Masih eksis ya? Kembali. Nah, jangan sampai terjadi. Islam hanya tinggal nama saja, Al-Quran tinggal tulisan saja. Masjid-masjid di berbagai tempat dibangun dengan megah. Bahkan kalau kita berkendaraan, misalnya dari Cibarusa ke Cikarang ke Lipo, itu berapa banyak ya saudara-saudara kita yang minta sumbangan di jalan untuk pembangunan masjid dibangun di berbagai tempat dengan megah, dengan merkisbah.
sampai 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Tapi kadang-kadang kalau subuh artinya sedikit. Ada nggak kosong banget sih. Ada Kong Miun sama cucunya si Mamat. Nggak kosong banget. Sebagaimana hal ini disinyalir dalam sebuah hadis, sayati zamanun ala ummati la yabqal Islam illa ismuhu wala minal Qur'an illa rasmuhu wa masajidum amiratun wa hiya kharabu minal hadi wa saru man tahta aribis sama al ulama usu min indihim takhrujul bitan wa ta'udu bihim. Beliau bersabda, akan datang suatu zaman, akan datang satu masa ala ummati atas umatku, di mana pada masa itu, di mana pada zaman itu, la yabqal Islam illa ismuhu, tidaklah tinggal dari ajaran Islam, yang tinggal dari ajaran Islam melainkan Islam tinggal namanya saja. Artinya banyak orang-orang mengaku sebagai orang Islam, akan tetapi tidak sedikit orang-orang yang notabene mereka mengaku beragama Islam, tapi mereka secara sadar dan tidak sadar mereka telah menjauhkan diri dari ajaran Islam. Bahkan mereka yang notabene ngaku Islam, mereka justru membenci ajaran Islam, justru menistai ajaran Islam, justru menodai ajaran Islam. Bahkan mereka membenci kepada orang-orang yang selalu istiqomah memperjuangkan agama Islam. Kan ini ironis, sangat menyedihkan. Ngaku Islam tapi kok benci ngaku Islam tapi kok merusak ajaran Bahkan oleh orang lain disebutnya kiai, ulama, ketua ketua itu, tapi kok fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya bertolak belakang dengan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh baginda kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Akhirnya Islam tinggal nama saja. Ketika Islam sudah tinggal nama saja, maka musuh-musuh Islam mereka akan semakin berani kepada umat Islam. Mereka tidak takut melihat umat Islam banyak, karena umat Islam saat itu banyak tapi tidak berkualitas. Gusaun ka gusa Israel, banyak tapi centang perentang, banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, banyak tapi mudah saja diombang-ambing oleh musuh-musuhnya, bagaikan buih di tengah-tengah laut, banyak tapi centang perentang. Nah, maka persatuan umat Islam ini perlu dijaga. Kalau umat Islam bersatu, insya Allah umat Islam akan menjadi umat yang kuat. Kalau umat Islam bersatu, insya Allah Islam tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun, betul? Maka kita harus bersatu. Satu komando, di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Beliau sudah jelas, sudah nyata perjuangannya, benar-benar istiqomah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kalau di alam dunia ini, katakanlah di kampung kita, di desa kita, di kota kita, di negara kita, kalau sudah tidak ada lagi para ulama, para habaib, para asatid yang peduli terhadap penegakan amar ma'ruf nahi munkar, maka itu artinya akan mengundang turunnya azab Allah. Ketika umat Islam tidak peduli, kemaksiatan merajalela di mana-mana, kemunkaran menjadi-jadi, kejoliman dilakukan oleh para penguasa, tapi tidak ada kepedulian. Mereka diam saja, tidak mau mencegah kejoliman tersebut, tidak mau mencegah kemunkaran tersebut, maka tunggu azab Allah akan turun. Kalau Allah sudah turunkan azabnya, siapa yang bisa menahan datangnya azab Allah? Ini yang kita takutkan ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau azab Allah sudah turun, misal gempa se-Indonesia, atau seperti yang terjadi kemarin sore di Mato, di RS Hermina Depok, terjadi apa tuh? Angin, puting beliung, angin, badai. Masya Allah, alhamdulillah di kita. Mungkin berkahnya di sini ada pengajian, alhamdulillah. Allah masih mandang di sini banyak orang-orang soleh, alhamdulillah.
Banyak orang-orang yang istiqomah mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar para jamaah. Kemudian kita percepat saja. La yaqul wa la yaqul minal Quran illa rasmu. Al-Quran tidak tinggal, melainkan Al-Quran tinggal namanya saja. Artinya banyak orang mengaku saya beriman kepada Al-Quran, saya cinta Al-Quran, bahkan saya sering baca Al-Quran, tapi isi kandungan Al-Quran diinjak-injak. Padahal Al-Quran ini diturunkan oleh Allah bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan hanya sekedar untuk dipelajari isi kandungannya, akan tetapi juga jauh lebih penting daripada itu, Al-Quran kita jadikan imam, kita jadikan pemimpin dalam hidup kita. Inna hadzal Quran syafi'un musabba'un man ittaba'u qadawil jannah wa man tarakahu aw a'rada anhu aw kalimatan nahwa juhbi baqahu ilandar. Hadis marfu an Jabirin. Hadis ini hadis marfu dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu taala anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau mengamalkan, yang mau menerjemahkan, yang mau mengaplikasikan, memanifestasikan, mengimplementasikan ajaran-ajaran Al-Quran, diterjemahkan di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga Al-Quran ini benar-benar kita rasakan sebagai imam kita. Yang ketiga, wa masajidum amiratun wa yakhrubu minal hadid. Nanti di akhir zaman umat Islam akan rame-rame bangun masjid, rame-rame bangun megah. Tapi sayang, nanti di masjid-masjid tidak aneh, pengajiannya yang hadir cuma 10 orang, ada yang 5 orang, padahal masjidnya besar, masjidnya luas, masjidnya megah, padahal jamaahnya banyak. Seandainya jamaahnya hadir semua, itu masjid penuh, tapi ternyata cuma beberapa orang, sehingga di masjid itu sunyi dari hidayah Allah. Padahal kata Nabi, la taj'alu masajidakum kuburan. Janganlah sekali-kali kamu jadikan masjid-masjid kamu seperti kubur, sepi, nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang tadarus, nggak ada yang solawatan dibid'ah-bid'ahkan, yasinan dibid'ah-bid'ahkan. Naudzubillah min. Marhaba, deba, simtuduror, maulid Nabi dibid'ah-bid'ahkan, sehingga masjid nanti tidak menutup kemungkinan masjid bagaikan kuburan sepi. Bahkan nanti tidak mustahil kalau di masjid-masjid azan akan dilarang. Oleh siapa? Oleh orang-orang PK. Hati-hati, hati-hati terhadap kebangkitan PKI gaya baru. Para jamaah yang dimuliakan, sebab orang PKI itu ateisme, anti Tuhan. Mereka tidak beragam, mereka menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya. Kalau perlu membunuh, bunuh. Yang penting tujuan tercapai. Itulah prinsip hidup orang PK. Mereka bagikan binatang. Bahkan mereka lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka punya mata, tapi matanya buta. Mereka punya telinga, telinganya tuli. Punya hati, hatinya mati. Ulaika kal an'am. Mereka bagikan binatang. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai dari peringatan-peringatan Allah. Orang-orang yang lalai ini nanti oleh Allah di akhirat akan dijebloskan, dijadikan penghuni neraka jahanam. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum ajanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam adalah orang-orang yang punya hati, hatinya mati, punya mata, matanya buta, punya telinga, telinga tuli. Mereka hidupnya bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang itulah mereka yang nantinya oleh Allah akan dijadikan bahan bakar api neraka jahanam.
Nauzubillah, mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari neraka jahanam. Barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu ini. Yang terakhir, wasalu man tahta alimis sama al ulama usul min indihim tahrujul fitan wa ta'udu bihim. Dan sejahat-jahatnya makhluk di kolong langit, seburuk-buruknya, sebiadab-biadabnya makhluk di kolong langit, bukan preman Bromo Corak, tapi kata Nabi, al ulama usul, ulama yang su, ulama yang busuk, ulama yang menghalalkan segala macam cara, ulama yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang hal, ulama yang berani merubah hukum Allah. Mereka berani merubah hukum Allah sesuai kepentingan politik mereka. Nauzubillah min. Nah, coba kita lihat realitanya. Ulama-ulama seperti ini sekarang bermunculan tidak? Bermunculan tidak? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak usah disebut, kita udah tahu ini. Ngapain disebut namanya? Udah tahu. Si pelaut, si brokokok, si koplak, si koplek, si koplok. Pokoknya saya tahu guys. Semua orang udah tahu kok. Kalau disebutan, kudu. Kayak aing kena pasal ya. Aing saja yang ngerti hukum pidana perdata. Dan aing bahala sama di STHI sekolah tinggi hukum jurusan pidana perdata Islam kan weh. Untuk jadi pengacara embung. Karena aing pengacara sih bukan pengacara. Jadi Al-Qaroni tambah si Batupang, si Mahal tuh pagilan. Tapi lain bagian malaikat dijerai lain belaka. Nah, makanya kalau kita ingin mengetahui mana ulama yang harus kita ikuti di zaman sekarang, gampang. Gampang patokannya, lihat hadis Nabi riwayat Imam Al-Uqaili dari Anas bin Malik. Beliau bersabda, al-ulama'u umana'ur rusul. Ulama itu kepercayaan para rasul. Ulama itu adalah orang-orang yang memegang amanah para rasul, orang-orang yang dipercaya oleh para rasul untuk meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah dalam menegakkan agama Allah di muka bumi. Faida lam yuhalitu sultan wa yudahlu dunya. Sepanjang ulama itu tidak bersatu dengan para penguasa yang zalim, sepanjang ulama itu tidak bersatu dengan orang-orang kafir, sepanjang ulama itu tidak bekerja sama dengan orang-orang kafir, tidak bekerja sama dengan orang-orang munafik, dan tidak cenderung memilih duniawi, harta, tahta, dan jabatan, maka sepanjang ulama seperti itu, berarti dia tetap menjadi kepercayaan para rasul. Faidah oleh sultan wadah dunia fakod halur rusul. Maka apabila mereka bersatu dengan para penguasa yang zalim, apabila ulama mereka bersatu, bekerja sama, berpihak kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang PKI, dan mereka lebih cenderung memilih harta, tahta, dan jabatan, mengorbankan agama, maka kata Nabi, ulama yang seperti ini fakod khanur rusul, maka sungguh pakai kodnya kod harfiah, khanu fi'il madi, yang di ujung kalimatnya terdapat kau jama. Berarti ketika kod harfiah masuk fi'il madi mengandung makna litahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan, fakod khanur rusul, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada para rasul. Nah, ulama yang berkhianat kepada para rasul wajib dijauhi, dan kita boleh membenci mereka. Membencinya dapat pahala. Kenapa? Karena mereka telah mengkhianati para rasul. Mereka malah berpihak kepada orang-orang kafir. Jadi enggak semua ulama wajib dicintai. Ulama yang wajib dicintai adalah ulama yang tetap memegang komitmen konsisten menjadi kepercayaan para rasul, tetap istiqomah berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Yang haram katakan haram, yang halal katakan halal. Itulah ulama warasatul anbiya. Ulama seperti ini yang harus kita ikuti, yang wajib kita cintai. Enggak semua ulama wajib kita ikuti. Kalau ulamanya enggak benar, masa kita ikut baik? Ulamanya enggak benar, emang kita mau ikut baik? Hah? Nah, kalau ulamanya mengatakan, misalnya alkohol halal, ya, air mineral haram, kita mau ikut? Besok kita minumnya ganti alkohol itu, air mineral tinggal gitu. Enggak, haram mengikutinya sebab enggak benar, enggak sesuai dengan hukum Allah. Demikian sambutan dari
Saya kepanjangan ya. Nah, kepanjangan. Kayak ngerokok. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada saudaraku sekalian, segenap jamaah Front Persaudaraan Islam DPSSI Barusa. Sekali lagi mohon maaf kalau terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.